Anestesi untuk operasi lain selama kehamilan. Operasi non-obstetrik selama kehamilan itu menimbulkan sejumlah tantangan penting bagi anestesiologis karena manajemen anestesi itu harus mempertimbangkan kehidupan ibu dan juga fetus. Manajemen anestesi yang optimal itu memerlukan pemahaman secara menyeluruh terkait fisiologi ibu dan fetus. Perubahan farmakodinamik dan farmakokinetik obat, serta pertimbangan risiko dan keuntungan intervensi. Tujuan akhirnya adalah memberikan anestesi yang aman bagi ibu, serta meminimalisasi risiko persalinan preterm dan kematian fetus. Efek teratogenik obat anestesi bagi fetus, asfiksia fetus intrauterin, mempertahankan aliran darah uteroplasental yang adekuat, fenomena tromboemboli, premature rupture of membranes, abortus spontan, dan pencegahan persalinan prematur adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh anestesiologis bagi ibu hamil dengan operasi non-obstetrik. Sebagian besar prosedur adalah non-elektif dan dilakukan dengan alasan mengancam kehidupan atau life threatening. Manajemen bedah bagi pasien ini juga lebih rumit atau complicated dibandingkan pasien yang tidak hamil. Kerjasama multidisiplin antara ahli bedah, anestesiologis, pediatricians, dan obstetrik penting untuk menjamin kehidupan ibu dan fetus selama periode perioperatif. Efek teratogenik obat anestesi bagi fetus, asfiksia fetus intrauterin, mempertahankan aliran darah uteroplasental yang adekuat, fenomena tromboemboli, premature rupture of membranes, abortus spontan, dan pencegahan persalinan prematur adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh anestesiologis bagi ibu hamil dengan operasi non-obstetrik. Sebagian besar prosedur adalah non-elektif dan dilakukan dengan alasan mengancam kehidupan atau life threatening. Manajemen bedah bagi pasien ini juga lebih rumit dibandingkan pasien yang tidak hamil. Kerjasama multidisiplin antara ahli bedah, anestesiologis, pediatricians, dan obstetrik itu penting untuk menjamin kehidupan ibu dan fetus selama periode perioperatif. Masuk ke bab epidemiologi. Angka kejadian ibu hamil yang memerlukan operasi non-obstetrik selama periode kehamilannya itu relatif jarang. Diperkirakan terjadi 1% sampai dengan 2% dari seluruh kehamilan. Kepustakaan lain itu memberikan laporan angka kejadian 0,15% sampai dengan 2%. Angka kejadian di Amerika Serikat dilaporkan terdapat 50.000 kasus per tahun, sedangkan di Eropa antara 5.700 sampai dengan 76.000 ibu hamil menjalani operasi non-obstetrik. Angka kejadian mungkin lebih tinggi dari yang dilaporkan karena keadaan ini sering ditemukan sebelum kehamilan itu diketahui. Kira-kira 42% prosedur dilaporkan pada trimester pertama kehamilan, 35% selama trimester kedua, dan 23% selama trimester ketiga kehamilan. Prosedur bedah non-obstetrik yang paling sering dilakukan pada ibu hamil adalah appendektomi, 1:1500 sampai 2000 kehamilan. Kolesistektomi itu 1 sampai 8 setiap 10.000 kehamilan. Dan operasi adnexa, torsi dan ruptur kista ovarium. Kehamilan mempredisposisi kolelitiasis. Ya, kira-kira 3% ibu hamil berkembang menjadi batu empedu atau gallstones. Prosedur bedah lainnya adalah laparoskopi, neurosurgery, cardiosurgery, trauma maternal, dan malignansi. Prosedur operasi yang paling sering dilakukan pada ibu hamil ya pada masing-masing trimester kehamilan bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi
Prosedur operasi tersering pada ibu hamil pada setiap trimester kehamilan itu berdasarkan tipe operasi ya. Tipe operasi sistem saraf pusat itu trimester pertama 6,7%, trimester kedua 5,4%, dan trimester ketiga 5,6%. Kemudian tipe operasi telinga, hidung, tenggorokan itu trimester pertama 7,6%, trimester kedua 6,4%, trimester ketiga 9,5%. Kemudian abdomen, genitorinarius, ginekologi yaitu trimester pertama 19,9%, trimester kedua 30 jadi untuk tipe operasi abdomen ya, abdomen itu trimester pertama 19,9%, trimester kedua 30,1%, kemudian yang trimester ketiga itu 22,6% ya. Kemudian untuk tipe operasi genitorinarius ginekologi itu trimester pertama 10,6%, trimester kedua 23,3%, trimester ketiga 24,3%. Kemudian untuk laparoskopi trimester pertama 34,1%, trimester kedua 1,5%, dan trimester ketiga 5,6%. Untuk ortopedik trimester pertama 8,9%, trimester kedua 9,3%, dan trimester ketiga 13,7%. Untuk endoskopi trimester pertama 3,6%, trimester kedua 11%, trimester ketiga 8,6%. Kemudian untuk kulit itu trimester pertama 3,8%, trimester kedua 3,2%, dan trimester ketiga adalah 4,1%. Kita masuk ke bab obat-obat anestesi yang mulai dari obat sedatif dan hipnotik. Ya, barbiturat itu sudah dipakai sejak lama sebagai obat induksi pada manusia dan aman dipakai atau digunakan pada wanita hamil. Pemakaian penotiazin juga aman. Hubungan minor tranquilizer dengan teratogenik itu masih kontroversial, meskipun pada penelitian secara retrospektif itu ada kaitan antara diazepam dan chlordiazepoksid dengan kejadian cacat bawaan. Sebaliknya, pada penelitian prospektif oleh Hartz dan kawan-kawan, itu tidak terdapat efek jelek atau efek buruk sesudah menggunakan memprobamate atau chlordiazepoksid. Masuk ke bab narkotik. Geber dan Scrum itu meneliti teratogenisitas dari pemberian narkotik pada hamster yang hamil di saat perkembangan SSP bayi. Penelitian perbandingan menggunakan dosis tunggal atau multiple dari diacetyl morfin, tebain, pentazokin, morfin, hidromorfin, meperidin itu memperlihatkan adanya anomali foetal. Sebaliknya, beberapa penulis menyatakan bahwa pemberian kronis morfin, fentanyl, sufentanil, alfentanil pada tikus hamil tidak dikaitkan dengan efek teratogenik. Juga tidak terdapat bukti bahwa opioid ini dikaitkan dengan efek teratogenik pada manusia. Masuk ke bab pelemas otot. Tidak terdapat bukti adanya efek yang buruk pada perkembangan foetal sesudah penggunaan obat pelemas otot. Masuk ke bab obat anestesi lokal. Tidak terdapat bukti dari efek teratogenik pada tikus hamil sesudah pemberian benzokain, prokain, tetrakain, atau lidokain. Sebaliknya, penggunaan kokain itu dikaitkan dengan kelainan kongenital foetal pada hewan dan manusia. Nah, hal ini memungkinkan karena kokain menyebabkan vasokonstriksi dan terjadi hipoksia jaringan foetus. Masuk ke bab O2 dan CO2. Hipoksia dan hiperkarbia itu dikaitkan dengan teratogenisitas pada spesies binatang, meskipun konsentrasi tinggi oksigen pada tekanan atmosfer itu tidak menimbulkan efek yang buruk, tetapi kontak dengan oksigen hiperbarik itu pada binatang percobaan menimbulkan anomali foetal.
Masuk ke bab obat anestesi inhalasi. Halotan, enfluran, dan isofluran pada MAC yang fisiologis tidak menyebabkan teratogenik pada tikus. Penelitian lain menyebutkan bahwa halotan menyebabkan anomalia pada foetus tikus dan secara in vitro juga menghambat sintesa DNA. Sampai sekarang belum terdapat bukti bahwa obat-obat anestesi seperti obat premedikasi, induksi intravena, inhalasi, anestesi lokal itu memiliki efek teratogenik pada manusia. Akan tetapi kontak foetus dengan obat anestesi itu harus dikurangi, terutama selama trimester pertama. Masuk ke bab N2O. Efek teratogenik dari N2O itu sangat menarik dan menjadi topik yang menarik di antara anestesiologi sejak Nun dan kawan-kawan meneliti efek pemberian N2O terhadap konsentrasi plasma dari metionin, tritopan, penilalanin, kemudian 5-adenokyl metionin pada manusia. Nah, penulis tersebut melihat ada penurunan sebanyak 15% dari konsentrasi tritopan sesudah ada kontak dengan 60% sampai dengan 70% N2O selama rata-rata 88 menit. Konsentrasi metionin di dalam plasma itu menurunkan secara nyata sesudah kontak dengan N2O 50% selama 11 hari pada tikus. Penggunaan N2O selama operasi dan sampai 24 jam pasca bedah, Skacel dan kawan-kawan melihat adanya penurunan konsentrasi metionin plasma sesudah operasi pembuluh darah besar pada manusia. Alasan utama dari penurunan konsentrasi metionin plasma adalah penghambatan sintesa enzim metionin. Jadi, efek teratogenik dari N2O mungkin dikaitkan dengan sintesa DNA dengan merubah metabolisme folat. Keating dan kawan-kawan meneliti efek pengobatan dengan asam folinik pada efek teratogenik N2O pada tikus. Kelainan skelet pada sekelompok yang menerima N2O tanpa pemberian asam folinik 5 kali lebih besar daripada kelompok kontrol. Masse dan kawan-kawan juga meneliti efek teratogenik sesudah kontak dengan N2O selama 24 jam pada hari ke-8 kehamilan, yaitu pada tikus ya. Yang menarik, efek teratogenik ini bisa dicegah dengan pemberian fentanyl atau campuran halogen anestetik dengan N2O. Maka peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme teratogenik N2O adalah bukan dalam sintesa DNA, tetapi karena N2O itu menurunkan uterine blood flow akibat meningkatnya aktivitas simpatis. Nah, kesimpulannya, meskipun pada tikus terdapat kaitan antara penggunaan N2O dengan teratogenisitas, tetapi mekanisme yang nyata tidak jelas sampai saat ini. Pada manusia, kontak singkat dengan N2O selama trimester kedua tidak menimbulkan efek yang buruk. Masuk ke bab keselamatan ibu. Pengetahuan perubahan-perubahan fisiologi ibu selama kehamilan itu sangat penting dalam menganestesi pasien-pasien tersebut. Hal tersebut sudah dibahas sebelumnya, tetapi sekarang yang akan dibahas ya hal-hal yang penting itu ya yang pertama itu perubahan sistem respirasi ya, seperti pembesaran kapiler dari membran mukosa tractus respiratorius, kemudian peningkatan ventilasi semenit yang disebabkan karena peningkatan volume tidal dan sedikit peningkatan frekuensi nafas, kemudian penurunan N-tidal CO2, kemudian penurunan functional residual capacity atau FRC, kemudian peningkatan kebutuhan oksigen. Kemudian yang kedua adalah perubahan sistem kardiovaskuler seperti peningkatan curah jantung, peningkatan volume darah, kompresi aortokafal dari uterus yang gravid. Kemudian yang ketiga perubahan sistem gastrointestinal seperti peningkatan volume dan keasaman lambung disebabkan penurunan motilitas gaster, kemudian penurunan tekanan sphincter gastroesophageal distal. Kemudian yang keempat perubahan SSP dan susunan saraf perifer seperti penurunan kebutuhan obat anestesi baik untuk anestesi umum, spinal dan atau epidural. Masuk ke bab fetal well-being.
Fetal outcome. Risiko potensial terhadap fetus akibat anestesi dan prosedur operasi selama kehamilan itu meliputi abnormalitas kongenital, abortus spontan, kematian fetus intrauterin, dan persalinan preterm. Paparan obat anestesi terhadap fetus itu bisa bersifat akut yang terjadi selama anestesi operasi atau subakut akibat paparan konsentrasi subanestesi obat inhalasi. Masuk ke bab teratogenisitas obat-obat anestesi. Teratogenisitas merupakan observasi terhadap setiap perubahan yang secara signifikan merubah fungsi atau bentuk fetus atau anak akibat tata laksana prenatal. Nah, kejadian perioperatif yang menyebabkan hipotensi atau hipoksemia berat pada ibu itu bisa menimbulkan risiko besar pada fetus. Gangguan metabolisme karbohidrat dan hipertermia juga berefek teratogenik, tetapi hipotermia tidak dikaitkan dengan akibat buruk pada fetus. Obat-obat anestesi bisa mempengaruhi sinyal intra atau intraseluler dan berefek terhadap sintesis DNA dan pembelahan sel sehingga terjadi keterlambatan pertumbuhan sel. Efek sitotoksik dan teratogeniknya itu sudah dibuktikan pada berbagai penelitian in vitro dan hewan percobaan. Teratogenisitas obat anestesi yang diberikan tergantung kepada yang pertama spesies. Obat mungkin teratogen untuk satu spesies tetapi tidak untuk spesies lain. Kemudian yang kedua adalah waktu fetus terpapar obat atau timing of exposure adalah hal yang sangat penting karena masing-masing sistem organ itu mempunyai periode kritis terhadap kerentanan ketika organ tersebut terpapar efek teratogen. Selama periode organogenesis itu 15-56 hari gestasi bisa terjadi abnormalitas struktural. Sesudah periode ini bisa diamati perubahan fungsional abnormalitas.